Okay, good morning, Mark level today. Welcome back to thematic class for today. How are you this morning? Hope that all of you in a good healthy for today. Alright, we are going to thematic 2A, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Before we start our class, let's pray together. Lead by Jeremy. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now we want to start our subject thematic. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Okay, thank you anak teacher Jeremy. Now you are going to page 104. Kita masuk ke halaman 104. Lapangan di dekat rumah Nina bersih dan nyaman. Warga menggunakan lapangan itu untuk bermain dan berolahraga. Nina dan teman-teman mereka bermain di sana. Nah, perhatikan di sini, anak teacher, Nina dan teman-temannya melompat dari lingkaran yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan lingkaran selanjutnya, diikuti dengan teman-temannya. Begitu juga dengan Made yang di sebelahnya, dia juga melakukan kegiatan yang sama. Nah, anak-anak teacher bisa melakukan kegiatan ini untuk melakukan pemanasan. Oke, anak teacher, kita masuk ke halaman 105. Kita perhatikan percakapan antara Adi dan Nina. Kamu mau minum juga di? Terima kasih kak, aku tidak haus. Baiklah, ayo kita pulang bersama. Din, hari sudah sore. Maaf kak, aku diajak Roni pulang bersama naik sepeda. Kalau begitu, hati-hati ya. Nah, anak-anak teacher, berdasarkan percakapan tersebut, sekarang kita akan mencoba mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut dari buku kita halaman 105. Yang pertama, siapakah yang mengucapkan kalimat ajakan dan tawaran pada percakapan tersebut? Nah, yang mengajak itu adalah, yang mengucapkan itu adalah si Nina. Dan karena tadi si Nina berkata, ayo kita pulang bersama di hari sudah sore. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa maksud kalimat ajakan pada percakapan tersebut? Jadi, maksud kalimat ajakan tersebut pada percakapan tadi adalah bahwa si Nina mengajak Adi pulang bersama karena hari sudah sore. Oke ya, anak teacher. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Siapakah yang mengucapkan kalimat penolakan pada percakapan tersebut? Nah, yang mengucapkan kalimat penolakan adalah Adi. Oke ya, paham untuk sampai di sini anak teacher? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Mengapa ia menolak ajakan pada percakapan tersebut? Karena apa tadi? Iya, karena dia diajak Kak Roni pulang bersama naik sepeda. Jadi di dalam teks tadi dikatakan, maaf kak, aku diajak Kak Roni pulang bersama naik sepeda. Jadi sampai di sini anak teacher mengerti ya. Kemudian nomor 5, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan pada percakapan tersebut. Nah, dari yang teacher sampaikan tadi, bahwa kalimat penolakannya sudah ada di situ nak. Tinggal kita melihat berdasarkan teks itu. Maka kalimat penolakannya adalah, maaf kak, aku diajak Kak Roni pulang bersama naik sepeda. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 106. Hari ini aku dan teman-teman bermain di lapangan. Di lapangan banyak anak-anak bermain. Di sana aku bertemu dengan Kak Nina. Kak Nina mengajakku pulang bersama. Aku menolak ajakan Kak Nina. Aku sudah lebih dulu berjanji aku pulang bersama Kak Roni. Aku dan Kak Roni pulang naik sepeda dan membonceng Kak Roni. Nah, perhatikan anak teacher, dari percakapan tersebut atau cerita tersebut, coba nanti tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan oleh Adi, kemudian tuliskan di bukumu dan boleh nanti difotokan ke teachernya kalimat penolakannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Masih ingat kan anak teacher apa bunyi sila ketiga? Iya, bunyinya sila ketiga adalah
Persatuan Indonesia. Dengan lambangnya apa nak? Iya, pohon beringin. Perhatikan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila berikut. Yang pertama, bekerja sama tanpa membedakan suku. Jadi anak teacher, ketika kita bekerja sama tidak boleh membedakan suku ya. Dan yang kedua, contoh pengamalannya adalah menghormati adat istiadat suku lain. Jadi yang ketiga adalah bermain bersama teman tanpa membedakan suku. Paham ya? Oke anak teacher, sekarang kita masuk ke cara membuat soal cerita sesuai operasi hitung. Oke, dari soal cerita kita dapat mengetahui cara menjumlahkan dan cara mengurangkan berdasarkan cerita. Oke, perhatikan di sini. Teacher sudah buat contohnya di sini. Buatlah soal cerita dari operasi hitung 175 ditambah 90 dikurang 56. Perhatikan soal ceritanya. Nina mempunyai 175 kertas origami. Ibu memberi lagi 90 kertas origami untuk Nina. Lalu Nina memakai 56 kertas origami untuk tugas art and craft. Berapa sisa kertas origami Nina sekarang? Perhatikan anak teacher, tadi jumlah kertas origami Nina sebanyak 175. Kemudian ibu memberikan kembali 90. Nah, yang pertama kita lakukan penjumlahan. Perhatikan di situ caranya. Ketika menuliskannya, perhatikan letaknya, nilai letak bendanya. Satuan diletakkan di bawah satuan, puluhan diletakkan di bawah puluhan. Jadi 5 ditambah 0 sama dengan 5, 7 tambah 9 sama dengan 6. Satuannya kita tuliskan di bawah 9, kemudian satunya lagi kita tuliskan di atas ratusan. Maka jumlahnya 265. Kemudian setelah itu kita lakukan pengurangan karena tadi terpakai 56, berarti 265 dikurangkan 56. Perhatikan antara 5 dan 6 jika dikurangkan tidak bisa, maka kita pinjam dari puluhan. Maka totalnya menjadi 15 dikurang 6 sama dengan 9, dan yang kita pinjam dari puluhan tadi dari angka 6, maka telah pinjam 1 berarti 5, maka 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian tinggal kita turunkan saja ratusannya, berarti 2 turunkan ke bawah menjadi 209. Jadi untuk soal seperti ini sudah bisa ya anak teacher. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, contoh membuat soal cerita sesuai operasi hitung. Oke, buatlah soal cerita dari operasi hitung 350 dikurang 60 ditambah 540. Perhatikan anak teacher, yang pertama kita harus lihat dulu soal ceritanya. Oke ya, Adi mempunyai 350 biji-bijian. Adi memberi 60 biji-bijian kepada Nina. Ayah memberi lagi 540 biji-bijian kepada Adi. Berapa sisa biji-bijian Adi sekarang? Jadi perhatikan anak teacher, ketika kita punya biji-bijian kita berikan kepada orang lain, maka itu hasilnya dikurangkan. Kemudian ketika orang lain memberikan kepada kita, maka punya kita ditambahkan. Perhatikan di situ, yang pertama adalah soal ceritanya tadi 350 dikurang 60. Oke ya. Jadi kita buat dikurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian 5 dikurang 6 tidak bisa, maka kita pinjam satunya dari si ratusan, berarti 15 dikurang 6 sama dengan 9. Kemudian sisanya itu tinggal kita kurangkan saja ke bawah, kita turunkan saja ke bawah, tinggal angka turun angka 2, berarti 292. Itu kalau hasil pengurangannya. Kemudian setelah diberikan ayah kembali 540, maka kita buat dengan cara yang kedua, dengan cara menjumlahkan. Yang pertama perhatikan,
290 ditambah 540. Perhatikan anak teacher, ketika menuliskan penjumlahan, perhatikan nilai letaknya. Berarti satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan. Oke, dari sini kita dapat jumlahkan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 9 tambah 4 sama dengan 13, angka 3-nya kita tuliskan, kemudian satunya di atas ratusan, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 5 sama dengan 8, jadi jumlahnya sama dengan 830. Okay, anak teacher, that's all about our material for today. Hope that all of you can understand about our material for today. Jadi teacher berharap anak-anak teacher bisa mengerti pembelajaran kita ya. Untuk tugas kita, ayo berlatih halaman 107, nomor 2 dan 3. Kemudian halaman 110 nomor 1. Oke, jangan lupa kalau sudah siap dikerjakan langsung dikirim ke teacher. Oke ya. Alright, before we close, let's pray together, lead by Queen. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we have finished our thematic lesson. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ.